قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita menuju pada kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi para ulama juga mengatakan salatu lailatin, salat semalaman, ya, atau talabul ilmi, atau jalastu sa'atan fi talabil ilmi, saya duduk sesaat saja di dalam menuntut ilmu, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai min qiyami lailatin, dibandingkan dengan salat semalaman. Kenapa? Wa dzalika li anna al-ilma raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang demikian itu adalah karena ilmu akan mengangkat, ya, ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain, sehingga seorang yang menuntut ilmu akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Wassalatu li nafsihi, adapun salat manfaatnya hanya akan kembali untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki halaman 76 yang menjelaskan tentang Rabb adalah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Disembah tersebut maknanya diibadahi. Karena kalau kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, namanya menyembah itu, coba lihat Pak nanti. Menyembah adalah menyatukan kedua tangan di depan dada atau di depan jidat. Nah, seperti ini posisi kalau, ya, maka yang dimaksudkan menyembah ini bukan seperti itu, mengibadahi maksudnya, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi, dan beserta dalil-dalil masalah tersebut. Wa rabbuhu wal ma'bud, Rabb adalah yang diibadahi. Penulis rahimahullah ta'ala mengisyaratkan kepada firman Allah, ya, yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, dan Rabb ini sebaiknya memang kita artikan Rabb, ya, karena rububiyah, bukan diartikan Tuhan. Coba kalau misalkan diartikan Tuhan, Bapak mengucapkan kata Tuhan 5 kali berturut-turut, Pak, gimana Pak? Hasilnya. Jadi sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini terus diulang-ulang di dalam Quran itu, Pak. Ya, khalaqas samawati wal ardh bi ghairi amadin. Ya.
huwallazi khalaqas samawati, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati, dan seterusnya. Subhanallah. Ini memang luar biasa. Kalau kita kembali pada Al-Quran, fi sittati ayyam, yang dilakukan atau dikerjakan selama 6 hari. Masya Allah. Apakah Allah tidak mampu melakukan kurang dari itu? Allah maha mampu, maha kuasa, maha kuat, maha perkasa. Ya, namun Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan mengajarkan suatu pelajaran, ya, suatu proses. Ya, makasih. Suatu proses untuk menggapai, ya, suatu keberhasilan. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa atau bersemayam di atas 'arsy. Nah, ini disebutkan kembali. Yushil lailan nahar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam dengan siang. Malam siang. Yadlubuhu hathithan wasyamsa wal qamar. Hathitha, cepat. Ya. Dan mengikuti siang, mengikuti malam, ya, yang Allah gantikan itu waktunya sangat cepat sekali, Pak. Perasaan kemarin sore kita masih beraktivitas, malam sudah lewat, hari ini sudah berganti hari. Mungkin dulu di masa kecil kita sampai sekarang masih tampak dengan jelas dalam ingatan kita. Namun tahu-tahu kita sekarang sudah punya anak, punya cucu. Subhanallah. Itu menunjukkan waktu yang begitu cepat, ya, sehingga Allah mengingatkan, ya, wal asr, demi waktu, dan seterusnya. Wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan bintang-bintang musakhkharat, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketundukan kepada Allah, ya, tunduknya makhluk kepada Allah, ya, semuanya adalah secara mutlak. Namun manusia dan jin terkadang mereka, ketundukan mereka kepada Allah tidaklah tulus. Maka kita belajar tauhid ini adalah supaya hadir ketulusan dalam hati, keikhlasan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah mereka hendak mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala? Walahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal kepada Allah lah milik Allah, ya. Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dengan senang maupun dengan terpaksa. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk dan memiliki perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, maha berkah. Ini menunjukkan bahwasanya keberkahan, ya, itu mengalir. Allah memberikan keberkahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang disucikan, ya, seperti yang kita kenal, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini adalah tempat-tempat yang disucikan, ya. Masjid Nabawi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah, Madinah, Syam, ini tempat-tempat yang disucikan di seluruh muka bumi ini. Ada tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang diberkahi. Nah, semua itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rabb
adalah al-ma'bud, yaitu yang diibadahi. Artinya yang berhak untuk diibadahi, atau dialah yang disembah atau diibadahi karena dia yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Jadi hak Allah. Ketika kita bicara ubudiyah artinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban manusia. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi nilainya adalah mengesahkan Allah dengan ketauhidan. Mengesahkan Allah dengan ketauhidan. Bukan hanya dengan beribadah secara khusus, karena ibadah itu adalah bukti. Misalkan baca Al-Qur'an, puasa, atau melaksanakan ibadah haji atau sholat, bukan hanya itu. Ibadah yang disebutkan itu tadi adalah ibadah mahdhah, seorang sholat maka dia disebut dengan memuliakan Allah SWT dengan ibadah yang mahdhah. Kemudian dia meyakini bahwa Allah SWT adalah zat yang berhak diibadahi, menjaga diri dari segala larangan Allah SWT, maka inilah wujud daripada ketauhidan, yang semua itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Yang artinya apa? Waktu, tempat, dan caranya itu tidak ditentukan. Kita meyakini Allah SWT kapan? Sepanjang waktu. Kita sholat di waktu-waktu tertentu. Ada waktunya, Pak. Maka di situ perbedaan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Dan tidak berarti setiap yang diibadahi itu adalah Rabb. Banyak orang-orang yang menyembah selain Allah disembah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah atau menjadikan tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Jadi subhanallah, ada menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, seperti dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Jadi apakah engkau memperhatikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha ilahahu hawahu, itu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Artinya apa? Diikutin terus, mengikuti hawa nafsunya terus menerus. Maka Allah sebutkan wa adallahu Allahu ala ilmin. Berbahaya itu, Pak. Gimana bahayanya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ala ilmin, walaupun dia itu memiliki ilmu. Nah, ilmunya enggak fungsi lagi. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Maka ini terjadi di kalangan manusia. Sudah tahu hal itu adalah suatu hal yang buruk, namun diikuti, namun menjadi kegemarannya. Sudah tahu hal itu hal yang diperintahkan, namun karena mengikuti hawa nafsu dia tidak melaksanakannya. Subhanallah. Itu contoh ketika seorang mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika memang kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka maknanya di situ adalah hendaknya kita secara mutlak mengikuti, menjadikan perintah Allah itu sebagai sandaran utama, mengikuti Al-Quran, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Kemudian Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dan dijadikan oleh para penyembah sebagai Tuhan atau arbab selain Allah bukanlah Rabb atau Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sembahan ketika orang berikrar, oh
si agama ini Tuhannya ini, agama ini Tuhannya ini, pada hakikatnya itu bukanlah Tuhan. Ya, bukanlah Tuhan. Karena Rabb, ya, yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur segala urusan. Nah, ini berkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian wad dalilu, dalilnya, ya. Dalil bahwa Rabb adalah yang berhak untuk diibadahi. Secara bahasa dalil itu adalah penunjuk, ya. Sehingga di dalam hadis disebutkan man dalla ala khairin, siapa yang menjadi dalil untuk kebaikan. Nah itu dalla itu menunjukkan, ya. Kemudian dalam isim fa'ilnya dalla itu menjadi dalun, ya, dalun. Kemudian ini menjadi yang kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il mudha'af, yaitu yang hurufnya double, dalla, kan. Nah, setelah menjadi isim fa'il maka yang double tersebut bisa menjadi dalun, menjadi dalilun, dalil, ya. Artinya apa? Penunjuk. Dalilnya mana? Ketika ditanya seorang menjelaskan masalah agama akan ditanya dalilnya mana? Artinya penunjuknya mana? Nah ini Pak. Makanya dalil ada dua macam. Satu dalil nakli atau kita kenal dengan dalil syar'i. Biasanya ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak diibadahi, ya, seperti yang kita hafalkan dari kecil Pak. Kalau misalkan kita di TPA, kita sekolah di madrasah, mesti sudah pada hafal. Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Ini dalil secara syar'i. Nah, ayat tersebut sudah kita hafal mungkin. Walaupun tidak hafal sudah sering kita sebutkan. Namun ya, perangkat-perangkat daripada, kalau kita bilang ada hal yang perlu, ya, untuk disempurnakan di dalam Islam ini, makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam, rukun. Ya, kalau kita bicara secara real, misalkan yang mudah dipahami, rukun Islam itu Pak, itu adalah hardware daripada agama. Rukun iman itu softwarenya, ya. Jadi perangkat yang fisik itu adalah Islam. Sholat, ya, zakat. Sholat kelihatan nggak Pak orang sholat? Harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan salah. Duduk sambil merem menahan nafas. Loh, kamu udah sholat? Udah. Loh, tadi dalam hati. Nah, nggak bisa begitu. Aliran mana pula ini orang bicara? Nah, sholatnya dalam hati. Ini nggak bisa begitu. Makanya secara fisik kelihatan dia adalah hardware. Mengeluarkan zakat, nah kita hitung, kemudian kita keluarkan. Loh, mana? Sudah. Mana? Kapan? Kemarin. Loh, kok nggak lihat? Iya, dalam hati. Mengeluarkan zakat dalam hati, tidak bisa. Puasa kita laksanakan, kelihatan, ya, dari subuh sampai maghrib. Haji, ngumpulin duit dulu berangkat. Ya, ini semua adalah perangkat-perangkat keras, perangkat fisik yang bisa kita lihat. Adapun iman, ya, itu adalah perangkat lunak atau kita sebut dengan software daripada agama ini. Subhanallah. Seorang yang beriman, siapa yang tahu kualitas iman kita ini Pak? Dalam hati, keyakinannya seperti apa? Ya. Maka ada sebuah ukuran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebuah alat untuk mendeteksi keimanan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu
biyadihi. Siapa yang menyaksikan suatu kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu juga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman, maka mencegah kemungkaran dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Subhanallah. Ini luar biasa ya, untuk mendeteksi sejauh mana ada kemungkaran ya. Kita nggak mampu, lisan kita juga nggak sanggup mengucapkan ya. Hati kemudian tidak mengingkarinya, biarin aja urusan dia itu, maka lemah, bahkan bisa jadi hilang imannya. Namun ketika nggak mampu dengan lisan, tangan, hendaknya dia menahan dalam hati, ya Allah, saya tidak ridho sebetulnya dengan perbuatan-perbuatan tersebut, namun apalah daya, saya tidak memiliki kekuatan untuk merubahnya misalnya saja. Jadi itulah ya dalil keimanan yang ada di dalam hati kita. Kemudian mu'alif membawakan sebuah ayat, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan ini ditujukan kepada segenap manusia dari anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah merintahkan agar mereka menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ia menjelaskan bahwasanya hanya Dia sendiri, yaitu Allah sendiri, zat yang berhak diibadahi, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan tidak ada sekutu baginya. Jadi pengakuan bahwa Allah itu zat yang satu, mengikrarkan bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu, meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah zat yang maha kuasa, itu bagian dari ibadah. Terkadang kita menganggap ibadah itu ketika bersama orang banyak, ketika sendirian biasa-biasa saja, tidak begitu khusyuk di dalam ibadah. Justru para ulama dulu mereka akan khusyuk dalam kesendiriannya ya. Ketika bersama orang banyak terkadang ya merasa bahwasanya tidak nyaman. Kemudian salah satu faedah kalau kita ingin, kenapa para ulama walaupun lebih nyaman ibadah sendiri, mereka tetap menjalankan sholat berjamaah kayak itu kan, mereka tetap jamaah. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa selama 40 tahun ada seorang ulama yang mereka tidak pernah tertinggal saf yang pertama dan selalu datang ya sebelum azan dikumandangkan. Subhanallah, istiqomahan itu rahasia 40. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, kalau ingin latihan Pak, kita mau latihan, coba selama 40 hari latihan kita ini. Nah, karena ada hitungannya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ya, wa idh wa'adna Musa, ketika kami ya memanggil Nabi Musa untuk mendapatkan Taurat, arba'ina lailatan, selama 40 malam, 40 hari Nabi Musa alaihissalam dipingit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan diklat kenabian. Nah, ini Pak, luar biasa itu. Makanya kalau kita ingin melatih, coba dengan itu 40 tahun disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Apa? Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sampai ketika usianya 40 tahun ya. Maka di situ setelah menjelaskan usia 40 tahun itu Allah menyebutkan
Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Doa, Rabbi awzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni, penuhilah untukku, ajarkanlah kepadaku, an ashkura, ya, supaya aku bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Nikmati allati an'amta alayya, nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Masya Allah, ternyata nikmat untuk kedua orang tua itu nikmat untuk kita, Pak. Makanya ketika orang tua tidak ada, misalkan adalah seorang mengirimkan nikmat untuk orang tua, bukan beli jajanan pasar ditaruh di kuburan, bukan, namun dengan mendoakan orang tua, nah, melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan akan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Allah SWT berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan, ya. Manusia tidak akan memperoleh kecuali hasil usahanya. Ketika mentafsirkan hadis ini, Nabi SAW menyebutkan, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Artinya kalau baik, baiklah pula kita mendapatkannya, kalau buruk, buruk pula yang akan dia peroleh. Keutamaan, ya, ketika seorang memiliki anak soleh. Makanya salah satu jasa guru agama yang paling besar itu adalah, ya, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita, mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, mengajarkan amalan-amalan untuk bocah, untuk anak. Ketika amalan itu dilakukan anak secara istiqomah, siapa yang mendapatkan pahala mengalir? Kedua orang tuanya akan mendapatkan, Pak. Namun kadang-kadang ketika seorang anak, ya, mendapatkan pelajaran privat, ngaji, baca Quran, membaca, ya, terkadang guru-guru agama itu tidak begitu dihargai. Nah, maka ini suatu hal yang menyedihkan sebetulnya. Kenapa? Karena ketika anak itu beramal, mendapatkan pahala, pahala akan mengalir untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Kembali bahwa disuruh oleh Allah SWT, ya ayuhan nas, ya, ditujukan kepada seluruh manusia. U'budu. Nah, di sini disebutkan, beribadahlah kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang mana ia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi sebelumnya Allah menyaksikan, ya, semua manusia dari zaman pertama sampai akhir zaman kelak, ya, karena Allah telah mencatat takdir, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, alat untuk menulis. Kemudian tsumma qala lahu, Allah berfirman kepada qalam, ya qalam, wahai qalam, uktub, tulislah wahai qalam. Maka qalam bertanya, Rabbi wa madza aktub, apa yang harus saya tulis wahai Rabb? Maka Allah menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu mulai hari ini sampai tegaknya hari kiamat, ya, min qabli khamsina alfasanah, dan itu ditulis, ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita tidak bisa bayangin, Pak, lamanya seperti apa, ya. Namun itu adalah kuasa Allah SWT. Sehingga Allah perintahkan walladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kalian.
adalah alasan dari apa yang dikemukakan terdahulu, artinya sembahlah dia atau ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian atau Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Dan karena ia adalah Rabb atau Tuhan yang menciptakan, maka wajib bagimu untuk menyembahnya. Suatu kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna ma haqqullahi 'alal ibad?" Kalian tahu enggak apa itu? Ya, hak yang harus dipenuhi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa ya hak yang berhak untuk diterima oleh hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ya, haqqullahi 'alal ibad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hak yang harus diterima Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah an la ta'budu illa iyyah. Ya, hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, atau alla tusyriku bihi syai'a, seperti itu. Ya, sesuatu yang paling besar yang harus ditunaikan seorang hamba adalah, ternyata di situ Nabi tidak menyebutkan sholatlah, lakukan ini, bukan, tapi alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Subhanallah, Pak. Ini yang paling besar sekali. Sehingga inilah tauhid. Setelah kalian mentauhidkan Allah, maka ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hak-hak yang berhak, ada sesuatu yang berhak kalian untuk terima, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berhak kalian terima? Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Dengan modal apa? Dengan modal tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, ra'sul hasanat, inti dari segala kebaikan itu adalah at-tauhid. Tauhid. Inti dari segala kebaikan tauhid. Kenapa tauhid menjadi inti dari segala kebaikan? Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita sholat kemudian tidak khusyuk? Pernah nggak, Pak? Sering. Pernahkah kita mendapatkan godaan-godaan? Sering. Pernahkah kita, ya, pokoknya hal-hal yang antara negatif dan positif di dalam ibadah. Jika kita mendapatkan hal-hal yang negatif dalam ibadah, itu sebagai bukti bahwasanya saat itu tauhid kita sedang lemah. Ya. Ketika kita mendapatkan, ya, suatu kemudahan di dalam ibadah, itu adalah bukti bahwasanya kita sedang mendapatkan charger ataupun kekuatan, ya, power dalam bertauhid. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya tauhid adalah sumber kebaikan. Nah, jika kita ingin membuktikan tauhid kita lemah atau kuat, lihat dalam ibadah kita. Lihat sikap kita terhadap maksiat, terhadap dosa. Lisannya begitu fasih bicara, harus begini. Namun begitu disodorkan kemaksiatan di hadapannya, lemes, tidak sanggup, ya, jatuh, sehingga dia harus terjerumus ke dalamnya. Maka menunjukkan ketauhidan saat itu sedang lemah. Ini, Pak. Jika kuat, maka kekuatan tauhid itu akan membawa kebaikan dalam ibadah, akan menghadirkan kebencian di dalam dosa, menghadirkan kekuatan, ya, untuk melawan daripada kemaksiatan tersebut. Subhanallah. Inilah kenapa kita penting untuk mempelajari tauhid. Kemudian karena itu kita katakan bahwa wajib bagi setiap orang yang mengakui rububiyah Allah SWT untuk menyembah Allah semata. Ia tidak akan terjadi kontradiksi pada dirimu. Ya, jika tidak, maka akan terjadi kontradiksi. Artinya,
penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah jika dilakukan dengan tidak sempurna, ya, dengan tidak memenuhi rukun-rukunnya, ya, dengan tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang berupa ketauhidan, maka hal itu tidak akan berfungsi. Sehingga di antara sekian banyak ibadah, yang paling mulia di antara ibadah yang termulia adalah sholat, dan dia menjadi rukun agama Islam. Kenapa sholat, Mak? Karena di dalam sholat itu ada dua unsur ketauhidan yang sudah sering kita dengarkan. Masih ingat apa itu dua unsur ketauhidan yang ada di dalam sholat? Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah satu unsur ketauhidan. Ya. Ada dua unsur penting di dalam sholat yang harus kita hadirkan, itu Pak. Ya. Ikhlas, ittiba, masuk semua itu Pak. Subhanallah, luar biasa. Apa itu? Satu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Subhanallah. Dan ini ada di dalam sholat. Bagaimana kita agungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya? Segala pujian kebaikan, mulai dari istiftah surah Al-Fatihah dan seterusnya, kemudian ruku, lihat bacaan-bacaannya, semua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga kita merendahkan diri kita kepada Allah serendah-rendahnya. Dengan apa? Sujud. Sehingga Allah memberikan garansi kepada sujud itu, Pak. Apa garansi Allah berikan? Ya, ad-du'a al-maqbulah, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud. Ya, subhanallah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah apa itu? As-sujud, dalam keadaan sujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut, Pak. Menunjukkan bahwasanya Allah sangat senang sekali ketika seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah serendah-rendahnya. Sehingga Nabi kalau sujud lama sekali, Pak. Ya, enggak seperti kita. Orang bilang katanya kalau orang-orang biasa sujudnya kayak ayam ya matok jagung, plek gitu kan. Langsung gini balik lagi. Ya. Jadi bagaimana dia sujud menempelkan jidatnya ke lantai. Subhanallah. Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Itulah yang menyebabkan rahasia ulama-ulama salaf ketika mereka bersujud seringkali banjir tempat sujud mereka dengan air mata. Subhanallah. Nah, ini ya. Ketika seorang benar-benar menghayati ketauhidan itu akan mampu menghadirkan itu semua. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sebagaimana disebutkan bahwa takwa itu adalah al-wiqayah, menjaga, ya. Menjaga diri untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjaga diri supaya kita ini menghindari ya larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi takwa ini ibadah, Pak. Menjauhi ya larangan Allah, menjalankan perintah. Dan menjauhi larangan ini levelnya lebih berat daripada menjalankan perintah. Sekali lagi, menjauhi larangan levelnya lebih berat daripada menjalankan perintah. Kenapa? Banyak orang yang mampu menjalankan perintah Allah namun tidak mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Orang ketika melaksanakan ibadah dengan rajin, maka hendaklah dia lihat juga apakah dia juga mampu ya untuk menghindar daripada dosa. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 7 ya perangkap daripada syaitan ya. 7 perangkap syaitan yang itu akan menjerumuskan manusia. Yang pertama, syaitan akan membuat perangkap yang paling berat yang disebut dengan syirik dan kufur. Ya, amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan kafiran. Ini dimasukkan ke dalam hati-hati manusia oleh syaitan. Kok nggak sanggup? Maka syaitan menggunakan cara yang kedua ini, Pak. Apa itu? Al-mukhtara'at fiddin. Manusia diseret untuk melakukan perkara-perkara baru di dalam agama, perkara baru di dalam ibadah, sehingga ketika dia melaksanakan hal-hal ibadah yang tidak berlandaskan dalil tersebut ditolak dan dia nggak ngerasa kalau ditolak ibadahnya. Yang ketiga ya, perangkap syaitan itu adalah al-kabair, dosa-dosa besar, diseret untuk melakukan dosa besar ya, sehingga orang akan terjerumus. Ketika syaitan tidak mampu, maka dia akan memberikan perangkap yang keempat, yaitu as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Manusia akan diseret untuk melakukan dosa-dosa kecil, Pak. Subhanallah. Kemudian yang kelima, iktsarul ibahat. Manusia akan diseret ya menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang mubah. Ya. Padahal waktu, Pak, kehilangan orang-orang cerdas, kehilangan waktu sama kehilangan duit, lebih mending kehilangan duit. Duit bisa dicari, Pak. Mungkin bisa balik lagi kalau hilang. Tapi kalau waktu kalau udah lewat bisa balik lagi nggak, Pak? Nggak ada. Sehingga para ulama mengatakan benar, seorang tidak akan mampu merubah masa lalunya, namun Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Jadi ingat, yang kelima adalah iktsarul ibahat tadi ya, memperbanyak hal-hal yang mubah sehingga waktunya habis untuk yang mubah. Contoh, menonton olahraga, boleh nggak, Pak? Silahkan, tidak ada masalah. Karena tidak ada dalil yang dilarang menonton olahraga. Nah, ada. Yang dilarang adalah ketika olahraga itu menampakkan aurat. Nah, ini baru larang. Larangannya bukan masalah olahraganya. Larangannya adalah apa, Pak? Karena aurat yang tampak. Ya. Namun ketika waktu kita habis untuk itu, orang waktunya sholat masih tetap nonton, sholat malam nggak sanggup tapi nonton semalam sanggup, gitu kan? Nah, ini kan nonton bisa khusyuk tapi sholat nggak bisa khusyuk, kadang-kadang begitu. Nah, ini bermasalah seperti ini, Pak. Ya. Keluar duit buat ibadah sayang, tapi keluar duit buat nonton tidak sayang. Nah, ini kasratul ibahat. Ya. Yang keenam, perangkap syaitan itu adalah fi'lul mafdul wa tarkul afdal. Apa itu? Seorang digoda oleh syaitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama. Kegiatan-kegiatan utama. Entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran, entah itu bersedekah, ya, entah itu puasa dan lain-lain. Pokoknya ya, hal-hal yang utama, namun dia kehilangan lebih utama. Contohnya apa? Seorang sibuk sholat malam, dari jam 1 udah melek sholat terus, 3:30 capek, istirahat dulu, tidur, bangun-bangun udah jam 6, jam 7. Nah, begitu bangun, alhamdulillah tadi sudah sholat malam saya. Sholat subuhnya diqadha. Allah itu memudahkan Allah itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi
hal-hal yang utama dia lakukan, namun yang lebih utama dari itu, yaitu sholat yang wajib, justru tertinggal. Rajin bersedekah, semua disedekahin. Saya bangga. Nah, utama. Namun ketika dia masih memiliki orang tua, orang tuanya pinjem duit aja nggak boleh, gitu kan. Jangan, ini mau sedekah saya itu, nggak bisa sedekah nanti. Padahal diberikan kepada orang tuanya itu lebih utama daripada disedekahkan. Jika seandainya dia ingin membelanjakan hartanya. Surah Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang harta mereka, bagaimana cara membelanjakannya. Maka Allah pun menjawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta yang kamu kumpulkan itu yang pertama lil walidaini, untuk orang tua, karena kamu itu adalah milik orang tua kamu, dan harta kamu juga milik orang tua kamu. Subhanallah. Setelah itu wal aqrabin, baru pada para kerabat. Siapa kerabat itu? Yang paling dekat adalah istri dan anak-anak kita, Pak. Subhanallah. Inilah seorang, ya. Jangan sampai kemudian seorang hidup dengan nikmat orang tua, ya, datang kemudian tidak disambut dengan baik, sehingga ada seorang syekh ditanya, wahai syekh, istri saya dan ibu saya selalu ribut, bagaimana solusinya? Masalahnya apa? Syekh, kata syekh, ya, kemudian orang itu menjawab, jadi orang tua saya saat ini sedang numpang di rumah saya, wahai syekh. Maka syekh mengatakan, coba ulangi apa yang kamu katakan, orang tua saya saat ini numpang di rumah saya. Kemudian syekh pun membenarkan, bukan orang tua kamu yang numpang kepada kamu, tapi kamulah yang numpang kepada orang tua kamu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya anta wa maluka liwalidaika, kamu dan harta kamu itu milik kedua orang tua kamu. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini luar biasa, ya. Seperti itulah ya, Islam mengajarkan, ya. Kembali kepada takwa, ya. Seperti itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kenapa? Perangkap setan. Oh, tadi ke-6 ya. Yang ketujuh adalah ujub. Ya, ujub itu apa? Bangga diri. Ujub itu bangga diri. Ada dua temannya yang lain, yaitu sum'ah dan riya. Namun ujub lebih berbahaya, karena riya kita membutuhkan objek, orang lain yang melihat kita. Sum'ah kita membutuhkan orang lain yang mendengarkan amalan-amalan kita. Ujub tidak perlu. Apa itu ujub? Bangga diri, membanggakan dirinya, ya. Jadi 7 hal itulah perangkap syaitan yang akan menghilangkan semua unsur ketakwaan di dalam diri seseorang. Satu, kekafiran dan kemusyrikan. Yang kedua, dijebak dengan ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan dalil. Yang ketiga, dijebak dengan dosa-dosa besar. Yang keempat, dijebak dengan dosa-dosa kecil. Yang kelima, dijebak untuk menghabiskan waktu, ya, dengan perkara-perkara yang mubah. Yang keenam, dijebak dengan melakukan amalan-amalan yang utama, namun kehilangan yang lebih utama daripada itu. Yang ketujuh, ujub, membanggakan diri dan amal-amalnya. Subhanallah, luar biasa. Yang luar biasa juga, ya, fatwa daripada Menteri Pendidikan kita hidup di zaman yang gelar tidak menjamin kompetensi,
ya lulusan tidak menjamin kemampuan, dan akreditasi tidak menjamin mutu katanya. Subhanallah. Ini sebetulnya bisa jadi menggembirakan ya bagi kita untuk mempelajari agama ini, butuh keseriusan ya, tidak butuh akreditasi kita ini Pak. Karena akreditasi di dalam beragama itu adalah standarnya. Ya, standar kita ini adalah SOP-nya ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana cara sholat, bagaimana cara ini dan seterusnya. Selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Artinya apa? Segala kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan. Ya. Walaupun bumi katakanlah menurut pendapat yang masyhur itu bulat misalkan, kita tidur gak melungker gitu kan, tetap aja kita merasakan lapang pada saat tidur tersebut. Ya. Ketika kita berjalan, ya, kita tetap saja kita berjalan di sebuah hamparan, bukan berjalan di sebuah pelungkeran sehingga menyulitkan kita. Ya. Kemudahan yang Allah berikan ya kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap. Ya subhanallah Pak. Langit itu atap. Karena di atas langit itu ada air. Sampai nanti di atas langit yang ketujuh ada air yang sangat besar sekali. Ya, yang sangat banyak sekali. Kalau seandainya bumi ini seperti bola, maka dimasukkan kelelep. Nah. Jadi atas air itu ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya langit itu Allah jadikan ya sebagai atap bagi kita. Bangunan-bangunan yang kokoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 32, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan ya mereka kebanyakan manusia berpaling dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika kita melihat segala ciptaan Allah yang sangat luar biasa, ini membangkitkan keimanan kita. Wa anzalna minas sama, maksudnya adalah Allah menurunkan air hujan dari langit, yaitu menurunkan untuk manusia air yang jernih dari tempat yang tinggi di awan sana. Subhanallah Pak. Salah satu air yang bisa digunakan bersuci adalah air hujan atau air mutlak. Dan subhanallah, air hujan ini akan menjadi salah satu terapi ya bagi karena seorang yang terkadang ya, kesuburannya sulit untuk mendapatkan keturunan, itu banyak para ulama yang menyarankan menggunakan terapi air hujan ya, dengan mandi air hujan dan lain-lain. Dan air hujan ini juga satu cara untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan. Dan itu terbukti. Pada satu saat ada di waktu hujan, ada seorang yang datang kepada saya dalam keadaan kesurupan. Satu rombongan Pak, tapi yang kesurupan cuma satu, bukan semuanya. Jadi subhanallah, beliau ini kesurupan dan parah. Ya qadarullah, begitu datang langsung hujan deras sekali. Kemudian saya tampung air, kemudian saya suruh suaminya untuk menyiramkan ke badannya. Coba siramkan. Langsung kepanasan Pak itu. Orang yang kesurupan itu kepanasan. Jinnya berarti kepanasan itu Pak. Karena air hujan adalah air yang penuh dengan keberkahan. Ya, makanya orang yang terkena gangguan jin itu coba terapi dengan air hujan. Nah, kalau orang misalkan
Karena hujan sakit, hati-hati, jangan-jangan ada jinnya itu Pak. Yang sakit jinnya. Ya Allah menurunkan keberkahan melalui air hujan tersebut. Allah berfirman, lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Sebagaimana sebagiannya menjadi minuman untuk kamu dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembangkan ternakmu. Masya Allah, air hujan itu bisa menjadi minuman Pak. Luar biasa itu. Dan orang yang sudah terbiasa itu tidak ada masalah. Mungkin orang yang tidak terbiasa itu bisa menjadi sakit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Makanya di dalam ilmu fikih, tanaman yang diairi dengan air hujan dan tanaman yang diairi dengan irigasi buatan itu beda Pak ya. Nilai hasilnya berbeda dan cara mengeluarkan zakatnya berbeda. Hasilnya lebih bagus yang diairi secara alami, yaitu irigasi alam dari air hujan. Namun apa yang dikeluarkan ketika orang menggunakan irigasi buatan, maka zakatnya itu lebih ringan. Ya subhanallah, lebih ringan. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, tahu orang kesulitan sehingga dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai makanan untuk binatang ternakmu. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian mengada-adakan sekutu bagi Allah atau membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hal yang paling merusak itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang paling merusak adalah kesyirikan. Nah, dengan kesyirikan ini seorang pertama akan rusak agamanya. Yang kedua akan rusak ya akhlaknya. Kita lihat, mungkin kita berpikir tidak masalah, yang penting akhlaknya bagus. Satu saat jika agama itu rusak, akhlak akan menjadi rusak Pak. Jadi ketika tauhid rusak, maka agama akan menjadi rusak. Ketika agama menjadi rusak, maka akhlak juga akan menjadi rusak. Lihat akhlak-akhlak jahiliyah. Berapa gelintir orang yang mereka memiliki sifat-sifat kemuliaan. Memang kalau kita kembali kepada sejarah, kepada sirah Nabi, ada di antara keutamaan bangsa Arab. Ya, dari sisi khulqiyah atau akhlak. Di antaranya ada kedermawanannya. Subhanallah. Luar biasa mereka itu Pak. Dan itu terjadi sampai sekarang. Kalau dermawan pelit-pelit itu orang harus seperti itu Pak. Sehingga hal tersebut ya, bagi mereka yang punya keutamaan itu, maka mereka akan disegani. Kemudian akhlak kemuliaan. Namun akhlak kemuliaan ini tidak akan menjamin ketika tauhid menjadi rusak. Contoh Amr bin Luhai. Dia adalah orang pertama yang membawa berhala ke Mekah. Jadi berhala-berhala itu disembah sampai zaman Nabi itu Pak. Dan ini pula yang menjadikan pahala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengalir. Kenapa? Karena kalau Amr bin Luhai dapat kiriman dosa. Kenapa? Satu, karena dia yang membawa berhala. Dua, berfatwa tanpa ilmu. Adapun sahabat Umar bin Khattab, kenapa? Karena pertama kali dihancurkan berhala-berhala di Ka'bah, di sisi Ka'bah, itu adalah sejak sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk Islam.
sehingga beliau dikatakan Al-Faruq. Apa artinya Faruq, Pak? Apa? Pembeda. Nah, apa yang dibedakan? Al-haq dan al-batil. Sejak sahabat Umar masuk Islam maka berbedalah. Yang awalnya orang-orang yang sudah masuk Islam pun kadang mereka takut untuk menampakkan keislamannya sehingga tidak bisa dibedakan mana yang orang Islam, mana yang bukan Islam. Sejak sahabat Umar masuk Islam, beliau menjadi bempernya. Ya, siapa di antara kalian yang sudah masuk Islam, kemudian ada saudara-saudara kalian yang menekan kalian, ya, bilang saya yang akan menghadapinya. Kata sahabat Umar, luar biasa itu, Pak. Ya. Ini dan terjadi, bagaimana terjadi perkelahian antara sahabat Hamzah dan sahabat Umar ketika belum masuk Islam sahabat mereka ini, sehingga sahabat Hamzah ini juga luar biasa. Nah, seperti itu, Pak, menjadikan tandingan untuk Allah SWT adalah suatu kerusakan yang sangat besar di dalam ibadah, karena Allah adalah zat yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kebaikan, menolong, ya, dan seterusnya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Maka di dalam lafaz dan kalian mengetahuinya, artinya adalah berbeda. Dosa orang yang mengetahui suatu hukum dan yang tidak mengetahui itu berbeda. Orang yang tidak mengetahui suatu hukum kemudian melakukan pelanggaran, maka dia masih mendapatkan dispensasi, ya, atau dalam bahasa fikihnya rukhsah, atau dalam bahasa bapaknya, bahasa Indonesia kita keringanan, ya. Kalau nggak tahu itu, Pak, ya, beda. Abu Thalib tahu, dia tahu, namun dia tidak mau, ya, untuk bersyahadat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Katsir berkata, ya, mana Ibnu Katsir ini adalah seorang ulama besar, murid atau salah satu murid di antara murid-murid Imam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama sekaligus ahlul bait, yaitu keturunan dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy. Inilah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 774 Hijriyah. Ya, salah satu murid beliau adalah Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, seorang ahli Al-Qur'an. Baik, jadi ini terkait dengan masalah bahwa Allah SWT adalah Rabb atau Tuhan yang berhak diibadahi. Ya, terakhir kita lihat di halaman 80, ini ada matan yang nanti akan kita baca sebelum masuk ke pertanyaan. Memasuki anwa'ul ibadah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam, dan di antara jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan adalah al-Islam. Islam itu ibadah, Pak. Seluruh perbuatan dalam Islam itu ibadah. Wal iman, dan iman ibadah. Wal ihsan, dan ihsan ibadah. Apa perbedaan iman, Islam, dan ihsan? Jadi ada perbedaan mendasar. Ketika seorang disebutkan Islam, disebutkan sendiri saja, maka yang dimaksudkan juga iman. Ketika iman disebutkan sendirian, maka Islam masuk ke dalamnya. Contoh, ketika disebutkan sebuah ayat yang mengatakan, misalkan, huwa sammakumul muslimina min qabl, Allah telah menamakan kalian itu dengan nama muslimin, itu kalian adalah orang-orang muslimin. Maka maksudnya juga iman,
ya maksudnya iman. Orang yang beriman masuk ke dalamnya. Ketika disebut iman saja maka Islam masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam itu sendiri maksudnya. Namun ketika iman disebutkan sendiri, Islam disebutkan sendiri. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kepada Allah kalian itu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Lah, tadi iman, sekarang Islam. Maka ketika dua-duanya disebutkan, Islam disebutkan, iman disebutkan, masing-masing memiliki makna. Iman yang dimaksudkan adalah amalan hati atau kita sebut software tadi, perangkat lunak di dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Adapun Islam adalah amalan-amalan lahiriah yang tampak kita lihat. Ihsan lebih tinggi lagi, Pak. Bagaimana level ihsan itu? Ihsan adalah orang yang melakukan ajaran Islam dengan baik dan benar, berkeyakinan dengan benar, dan dia menjaga dirinya dalam segala keadaan. Dalam kesendiriannya dia khusyuk sholatnya, dalam kesendiriannya ada maksiat dia tinggalkan maksiat karena khawatir, ya, karena tahu Allah melihatnya. Maka ini adalah ihsan. Jika kita belum sampai kepada derajat itu, berarti belum memasuki derajat ihsan. Semoga Allah memberikan derajat tersebut kepada kita, ya. Wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah doa. Ya, doa ini, Pak. Doa itu ibadah. Makanya kita memohon pada Allah, ya Allah berikan saya ini. Nah, itu doa. Wal khauf, dan rasa takut, ya. Takut. Khauf itu ada dua macam. Satu khauf, satu khasyah. Nanti kita sebutkan. Takut. Warroja, dan berharap. Seorang melakukan suatu usaha kemudian dia terus berharap kepada Allah, ini ibadah. Wa tawakkul, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Wa raubah, dan dia termotivasi. Raubah itu penuh, ya, motivasi untuk melakukan ibadah. Wa rohbah, ya, rohbah itu takut, artinya itu khawatir, sehingga dia terus memperbaiki ibadahnya. Wal khusyuk, ya, khusyuk itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya arti khusyuk itu tunduk, ya. Makanya seorang ketika khusyuk dalam sholat, maknanya dia sholatnya penuh dengan ketundukan. Wal khosyah, dan takut. Nah, ini tadi ada khauf, sekarang ada khosyah. Apa beda khauf dan khosyah? Dua-duanya takut. Kalau khauf itu takut yang sifatnya itu alamiah. Ada ular, oh takut saya. Oh ada jin, takut saya. Nah, ngapain sama jin takut? Tidak perlu takut, Pak, sama jin. Jin yang harusnya takut sama kita. Nah, jadi takut yang sifatnya itu tabiat, yaitu khauf. Khosyah, takut yang berlandaskan ilmu. Nah, jadi khosyah itu orang yang takut. Dalilnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling khosyah, yang paling takut kepada Allah di antara hamba Allah adalah ulama. Artinya apa? Takut yang berlandaskan ilmu. Al-inabah, inabah itu kembali kepada Allah, ya, selalu kembali. Wal isti'anah, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Wal isti'adzah, dan meminta perlindungan kepada Allah. Wal istighosah, istighosah apa, Pak? Saya pernah bertanya, ayo istighosah apa, Pak? Ngumpulin orang banyak kemudian doa bersama. Istighosah bukan itu, Pak. Istighosah itu adalah kita memohon pertolongan kepada Allah, ya, dengan setulus hati, itu istighosah. Wadzabahu, motong binatang, kambing, lain-lainnya itu karena Allah SWT. Wan nadru, dan bernazar, ya, kalau nanti saya sukses saya akan sedekah, kalau enggak sukses saya tidak akan sedekah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah nazar.
Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan selain itu dari macam-macam ibadah. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, kulluha, yang semuanya, ya. Kulluha lillah, semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi abada ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadahilah Allah di sana, dan jangan menyeru seorang pun atau mensekutukan dengan seorang pun. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik dan kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, dia nyerunya kepada Tuhan yang lain. Doanya selain kepada Allah juga kepada yang lainnya. Ya. La burhana lahu, maka dia tidak memiliki burhan, dalil, ya, bukti, ya, penguat tidak ada. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka perhitungan timbangan amalnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Ternyata apa? Kekafiran tidak akan bawa keuntungan, keislaman akan bawa keuntungan, terutama ketika disempurnakan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ya itu kan. Orang beriman beruntung. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Namun hadis ini adalah banyak dikritisi oleh para ulama dari sisi sanadnya. Adapun dari sisi maknanya maka benar. Doa itu adalah inti dari ibadah, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, sombong, enggak mau meminta kepada Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi doa, salah satu faedah yang kita ambil adalah salah satu cara untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Banyak berdoa, Pak. Merengek, minta kepada Allah, terus meminta. Ya. Ini yang sering kali kita lupakan, ya, bahwasanya doa hanya kita khususkan di waktu-waktu tertentu. Ada yang mengkhususkan nanti malam saya mau doa, padahal sekarang juga bisa kita berdoa, ya, Pak. Ya. Banyak waktu-waktu doa itu diijabah. Ketika orang dizalimi, nah itu doa itu bisa mustajab, Pak. Ketika seorang terkena musibah, itu doa mustajab, Pak. Antara adzan dan iqamat, nah itu doa mustajab, Pak. Subhanallah. Ya. Ketika bangun malam, Pak, sebelum kita ngapa-ngapain doa dulu, itu mustajab, Pak. Subhanallah. Pernahkah kita melakukan itu semuanya? Ketika kita baru melakukan suatu ibadah, bersedekah, kita doa, Pak. Mustajab, Pak. Kelirunya apa? Baru sedekah, bukannya kita berdoa, minta doain saya ya, doain saya, Pak. Harusnya kita yang doa itu. Doa mustajab waktu itu. Ya Allah, saya ikhlaskan harta saya untuk saya sedekahkan. Saya sekarang minta ya Allah, ya kan. Minta apa ya Allah? Lipatkan 10 kali lipat. Allahu Akbar, ya. Baik, saya rasa ini Bapak Ibu sekalian, ya, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan Allah berikan, ya, pencerahan pada kita. Insya Allah besok akan kita bahas macam-macam ibadah dan penjelasannya, ya. Silakan jika ada pertanyaan silakan, jika tidak kita akan melaksanakan sholat dan menunggu inti pengajian. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.